kampus-kampus itu kan ada intelnya ya, ada yang kasih tahu. Wawan juga cerita, Wan, lu terdaftar di BAIS, lu nomor 1 yang akan dari 5 orang, lu nomor 1 dari 5 orang yang akan dihabisin. Udah, nggak usah kuliah. Nah, intelnya namanya diantaranya Danu, ada 2 orang yang sering ke rumah. Ke sini? Ya. Nah, tapi ibu nggak tahu waktu itu dia jadi, intel atau... kalau dia pas anak-anak Atma ke rumah, dia nggak datang. Bu Danu itu intel. Terus di hari sebelum Wawan kemudian ditembak itu ceritanya gimana? Karena zaman itu kan semua yang punya aktivitas terkoneksi dengan sangat mudah itu. Memang begitu ya. Iya, dulu saya terkoneksinya karena saya dulu ikut Romo Sandiawan, Sumardi. Ya. Waktu itu di Jatinegara kan dampingi anak-anak jalanan, sama bikin sanggar anak akar gitu ya, Mas Ibe Karyanto itu. Itu jauh sebelum reformasi itu. Dari situ terus ketemu simpul-simpul aktivis itu secara nggak langsung. Oh gitu. Dan nggak kenal di asrama ya? Iya, kan kita keluar ada live in gitu. Dan dari simpul-simpul itu kemudian kok 97, 98 tuh saling kenal loh, ini bukan begini jadi. Wawan juga itu ikut TRK. Ya. Wawan TRK ya. Terus kemudian Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Betul. Oh, itu aktivitas Wawan pertama. Jadi setelah semester pertama dia kayaknya menyesuaikan Jakarta, jadi nggak banyak kegiatan. Semester kedua, dia kan 96 ya, 97 dia mulai nih ikut tim relawan. Dibeliin motor sudah baru 3 bulan bannya sudah halus ya kayak gitu. Karena banyak jalan. Karena dia rupanya banyak kemana-mana. Tetapi memang dia itu saya suruh ikut kursus bahasa Inggris, saya suruh kursus gitar gitu supaya karena waktu itu kan situasinya sudah nggak ini ya, menakutkan bagi saya. Iya 96, 97, 98. Ya, untuk mengalihkan Wawan berkegiatan. Tetapi setelah Wawan ditembak itu kok terus saya merasa ya Wawan ini sebenarnya aktivis reformasi dan demokrasi, karena pada saat Wawan itu di masyarakat dia mendampingi korban Mei 98. Dia datang ke rumah Ita Marta Dinata. Di sini ini juga terus banyak teman-temannya yang cerita dari Ciledug sama Wawan. Wawan mampir ke anak anggota DPR yang tinggalnya di sini gitu ya. Itu terus setelah ini pada cerita tuh setelah Wawan meninggal. Terus di kampus juga dia sering mengadakan seminar ya. Mengadakan seminar itu ada yang sering kesaksian. Wawan itu anak ekonomi, tetapi kalau mengadakan seminar dihukum, fakultas hukum. Di gereja dia juga itu ngundang Romo Sandi, Pak Arbi Sanit untuk diskusi. Itu tahun 98. Di ekonomi tapi aktivitasnya banyak politik. Ya. Terus kemudian waktu 20 tahun Wawan ditembak itu kan saya kirim doa ya. Nah itu ada Suster Carolus yang dia cerita. Suster Carolus sama mitra keluarga itu banyak yang tahu Wawan. Setiap ke rumah sakit dia selalu minta obat-obatan untuk teman-temannya yang demo. Iya. Tapi juga pernah jadi dulu itu waktu sidang umum kelihatan di TV dia ada di tengah-tengah tumpukan barang. Dia di telinganya itu ada rokoknya kan. Terus itu yang di telinga apa? Itu ada di tumpukan barang kayak gitu. Wawan emangnya lagi nangani apa? Nangani banrat. Jadi bantuan masyarakat. Bantuan masyarakat. Jadi yang dipercaya untuk pegang bantuan rakyat itu Wawan sama Suster Ino. Suster Ino itu suster gereja. Karena pernah ada bantuan air mineral yang kalau beracun tidak, supaya tidak. Setelah minum itu pada sakit perut. Terus dibawa ke laboratorium katanya ada zat kimianya. Nah setelah itu terus Wawan dipercaya untuk pegang logistik. Nah kenapa saya boleh November itu ke kampus ya karena sudah ada ini pembicaraan. Wawan boleh ke kampus kalau tugasnya sama seperti waktu sidang umum.
ngurusin logistik. Tapi suatu ketika mahasiswa 98 November itu ya masuk ke DPR, di halaman DPR gitu. Nah saya kan keluar nih ketemu wartawan neraca. Sih kamu mau kemana? Mau nyariin anakmu ya? Jangan. Aku nyariin anakku pada dikerjain sama teman-temannya. Terus sampai di rumah. Ibu tadi lihat Wawan. Oh ya? Ya Bu. Ibu tadi kan itu kan yang ada di itu belakang pohon kelapa itu gitu. Kalau begitu tadi Ibu lihat dong Wawan mimpin nyanyi. Nah, kan nggak boleh demo. Sekali-sekali Bu, kan nggak apa-apa. Setelah itu kalau nggak disuruh-suruh itu Bu, teman-teman kan pada nggak mau demo. Tapi demo untuk apa? Negara sudah banyak yang ngurusin. Terus, Ibu. Ya tapi kan kondisinya seperti ini. Terus Wawan juga terus ke kampus. Terus ke kampus. Dan waktu kesaksian itu di tahun lalu, peringatan Semanggi saat itu saya ngundang anak TRK yang dekat dengan Wawan. Jadi memang namanya Renato, tapi November kemarin meninggal itu di YouTube ada. Jadi memang dulu chaos, Wawan saya suruh keluar buka pintu supaya mahasiswa itu bisa masuk ke kampus. Nah, tapi justru Wawan yang kena tembak. Peristiwanya itu ya. Tapi sebelum ke peristiwa itu, pembentukan Wawan sebagai kemudian jadi aktivis itu mungkin bagaimana karena ceritanya, dia tuh hobinya baca. Hobinya baca di rumah banyak buku. Ya. Jadi dulu itu waktu TK itu sudah langganan bubu, langganan kawanku. Belum bisa baca, jadi tapi saya kan yang di bagian belakang itu kan ada cerita kayak komik gitu. Itu dibaca bareng-bareng gitu. Dan juga itu pernah dapat hadiah yang dari kawanku bubu pernah dapat sepeda, dapat kaos gitu. Mengirim sesuatu atau ngisi kuis. Menang. Ngirimnya di sekolahan. Jadi terus itu gurunya juga mengumumkan. Kayak Wawan ini gitu. Nah, terus ketika hobinya baca, di rumah itu juga ada buku-buku tentang peristiwa 65 gitu ya, atau terbentuk dari itu saya nggak tahu. Itu terus, buku siapa? Buku Bapak? Bukunya ya, bapaknya Wawan itu juga senangnya baca. Terus kemudian waktu di kampus itu Wawan juga jadi jurnalis warta kampus. Di antaranya dia datang ke Cipinang, nemuin si Budiman Sujatmiko, Luku Sulaiman, sama satu lagi saya lupa gitu ya. Wawan itu orangnya jujur. Apa yang disampaikan di rumah, setelah meninggal, teman-teman ceritanya sama. Jadi waktu itu ke Cipinang, wawancara sama Budiman, sama Luku Sulaiman, yang satu siapa gitu, dapat uang transport 45.000, masih sisa 15.000, dibagi 3 orang, jadi masing-masing 5.000 gitu. Nah, setelah Wawan meninggal, si Budiman itu nemuin Mas Arief. Dia terima kasih kalau Wawan nggak ditembak, saya nggak dibebaskan. Gitu. Bilang begitu. Di antaranya yang apa ya, yang cerita Wawan dan teman-temannya itu, Wawan itu orangnya jujur. Waktu di gereja itu kan pulang dari gereja malam gitu, itu yang Mudika, dulu namanya Mudika. Bu, Wawan tadi bilang sama teman-teman, Bu, ntar nama Wawan jadi nama taman gereja. Nah, waktu setelah itu misa selesai kan terus ada sambutan-sambutan. Nah, yang dari Mudika itu bilangnya sama. Jadi pada saat itu setelah kami kongko-kongko di luar, setelah kami ngobrol-ngobrol gitu, terus Wawan bilang, ntar nama gue jadi nama taman gereja. Gitu. Sebelum tadi jadi aktivis, ada faktor karena hobi membaca, Bu ya, lalu terpapar dengan banyak buku yang mungkin dengan terkait dengan politik, pergerakan dan sebagainya. Ada dari pendidikan nggak membentuk karakter Wawan kemudian dia menjadi aktivis ketika mahasiswa? Jadi waktu SMP itu dia ikut Palang Merah. PMR itu apa? Ya, PMR ya. Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja. Saya pernah ikut juga. Ikut juga ya. Itu terus kemudian kalau di rumah memang ya ikut sekolah minggu dan lain sebagainya. SMA? SMA dia kan di asrama ya. Di Vanlit. Cuman ceritanya dia kalau cerita itu ini, Bu,
Wawan kan jadi ini Bu, pernah jadi mimpin yang makar, mimpin kerja bakti gitu ya, gitu. Nah, latihan jadi pemimpin lah di situ. Ya betul. Nah ini Bu, jadi yang tukang masaknya itu Bu baik banget sama Wawan. Jadi kalau apa namanya ada lauk yang Wawan suka Bu, Wawan dipanggil. Nah terus yang Wawan suka apa? Itu rupanya tempe yang ditepungin itu, sama sayur apa ya, sayur kentang yang sampai sekarang belum pas. Warnanya apa, rasanya apa, Ibu bikinin di rumah. Soalnya gitu juga, ya nggak pas katanya. Itu yang di sekolahan seperti itu. Terus kemudian dia juga ngajar sekolah minggu di Telatar sama di mana gitu ya. Nah jadi kalau pulang gitu dia minta dibeliin coklat untuk itu anak-anak kecil itu. Karena dia ngajar. Yang ngajar. Jadi dia suka membaca, lalu aktivitas yang ada di sekitarnya juga diikuti. Ketika di asrama juga terlatih di kepemimpinannya. Lalu kuliah dia dapat ruang untuk kemudian mengekspresikan kepeduliannya. Dan waktu itu bergabung dengan TRK itu ya? Dengan TRK, di masyarakat dengan TRK, di kampus semua kegiatan kampus dia ikuti semua. Meskipun dia ekonomi tapi banyak aktivitas. Betul. Di politik ya, hukum dan sebagainya ya. Dan waktu yang dari LIA itu, guru-gurunya ke sini cerita, dia cerita. Jadi Wawan itu khasnya dia selalu pakai 2 kursi. Yang satu untuk naruh tas dan jaket, yang satu untuk duduk. Ya. Dan kalau nggak ada Wawan, suasananya jadi nggak seru. Tapi kalau ada Wawan, suasananya seru. Ini kesaksian dari guru-gurunya, dari guru LIA tadi. Terus dulu itu juga ada, katanya kampus-kampus itu kan ada intelnya ya. Nah, terus ada yang kasih tahu. Wawan juga cerita. Wan, lu nama elu terdaftar di BAIS, elu nomor 1 yang akan dari 5 orang, elu nomor 1 dari 5 orang yang akan dihabisin. Udah nggak usah kuliah. Nah, Wawan, ini cerita ke Ibu? Ya. Itu apa awal-awal atau sebelum peristiwa? Sudah mau jadi setelah Soeharto turun. Setelah Soeharto Mei. Terus nggak lama kemudian, terus ya itu suasananya di dalam kampus itu memang ya walaupun kan mulai demo itu kelihatannya bulan apa ya, nggak jadi begitu turun kan berhenti sebentar, terus ada demo lagi, ada sidang istimewa MPR itu. Nah terus kemudian setelah itu nggak lama kemudian Wawan bilang, tenang bu, teman Wawan yang jadi intel udah kasih tahu nama Wawan sudah nggak ada, sudah dihilangkan gitu. Oh ya sudah, tapi pokoknya hati-hati, Wawan nggak boleh demo, boleh ke kampus hanya kuliah. Nah waktu tanggal itu sidang istimewanya itu tanggal 10 sampai 13. Dia bilang begini, masuk sih Bu, Atmajaya kan jadi pusat bertemunya mahasiswa dari seluruh, hampir dari seluruh Indonesia. Itu akses terdekat ke Senayan DPR. Masuk Wawan, tuan rumahnya Wawan enak-enak di rumah. Gitu. Itu sebelum tanggal 10? Itu sebelum tanggal 10. Itu pun ketika untuk supaya Wawan itu selamat gitu ya. Karena kan sudah ada cerita seperti itu. Terus Wawan kan sering ngeluh ya, hidungnya itu nggak nyaman, ada sinus atau apa gitu. Jadi hari Jumat Wawan dioperasi hidungnya di Sumber Waras, namanya Dr. Jafar. Terus hari Sabtu boleh pulang. Nah waktu itu sebelahnya itu anaknya juga mahasiswa. Nah Wawan itu katanya suka ada pandangan kabur. Gitu. Nah dia bilang, Bu, administrasinya dibayar sekarang saja, pulangnya besok. Kalau pulang hari Sabtu itu biasanya nggak bagus gitu. Wawan bilang. Itu tetangga yang sebelahnya itu. Iya. Nah terus kemudian setelah itu karena Wawan itu Sabtu pulang, hari Senin itu Wawan jadi itu penyelenggara seminar di hukum itu. Saya kan nggak ngerti waktu itu ya. Hari Senin kontrol ke rumah sakit, hasilnya bagus. Wawan minta diantar ke kampus.
Wawan, kamu kan hidungnya kan habis masih operasi ya. Di tapi tetap Atma mau itu jalan. kan apa udaranya Itu Senin kotor. tanggal berapa tuh, Bu? Senin itu jadi hari Jumat itu berarti tanggal 6 ya. Tanggal 7 Sabtu, Minggu 8, berarti tanggal 9 hari Senin ya. Ya. Wawan mau ke kampus cuman mau kasih tahu ke temen supaya nanti dia yang buka seminar, Bu. Saya nggak mikir kalau Wawan itu mimpin seminar. Nah, setelah Wawan meninggal, namanya Bona Sigalingging. Itu yang anak hukum, yang wakilnya itu, wakil penyelenggara seminar itu ceritanya sama. Kenapa Wawan harus datang? Karena dia harus memberi sambutan karena menyerah. Ketua. Nah, gitu. Nah, intelnya namanya diantaranya Danu sama si siapa ya? Namanya itu kok ada 2 orang yang sering ke rumah. Ke sini? Ya. Nah, tapi Ibu nggak tahu waktu itu dia jadi, intel atau kalau dia pas anak-anak Atma ke rumah, dia nggak datang. Bu Danu itu intel. Nah, terus satu lagi, aduh si siapa ya? Bukan Anton kok, gitu. Dia sempat dulu kan Atma mau bikin museum, di antaranya motor Wawan itu ditahan di kampus. Rupanya dipakai sama si itu, aduh kok lupa. Itu salah satu intel itu. Itu dipakai kemana-mana. Anak-anak pada ngasih tahu, Bu motornya diambil aja Bu, itu dipakai sama si ini. Gitu. Dia itu intel. Kenapa dia intel? Dan memang dia juga pernah cerita kalau di Haji Zuhri itu rumahnya yang madep ke sini gitu ya, sebelah kanan itu intel. Dia pernah cerita dengan saya. Jadi kalau pas 2 orang ini nggak ikut, dia cerita ini intel, ini intel. Terkonfirmasi lah paling nggak ya. Jadi hari Senin Wawan menggelar kegiatan di Fakultas Hukum ya. Iya. Terus tahapan kemudian Ibu tahu, kan Wawan udah diwanti-wanti tuh nggak boleh ikut demo dan sebagainya. Tapi Wawan mungkin karena panggilannya atau karena keinginannya yang keras tadi Atma Jaya sebagai tuan rumah kok saya diem aja, itu Ibu tahu kapan? Tahu kalau apa? Kalau Wawan kemudian terlibat di aktivitas demo dan sebagainya, kan dilarang kan sama Ibu? Betul. Ya tahunya kan kita ketika ada mahasiswa yang masuk ke DPR, kan saya pancing ya. Saya pancing. Bu Sumarsi di DPR waktu itu ya? Iya. Dan kalau aksi gitu Ibu juga ikut keluar? Padahal saya ngeliat Wawan juga enggak. Cuman itu wartawan rasa itu Pak siapa gitu, dia itu, saya kamu mau nyariin anakmu ya? Gitu. Iya, jangan. Kasihan nanti gitu. Saya nggak ngeliat, nggak ini. Cuman buat mancing-mancing aja. Ya namanya kita saling percaya, tapi kan ya namanya orang kan harus ada sedikit yang tidak percaya. Gitu. Nah, terus kalau yang kegiatan-kegiatan di TRK, kalau dia datang ke rumahnya Ita Marta-Dinata, dia juga cerita. Dia ikut TRK, iya. Karena saya ini, jadi kalau saya udah pulang duluan, itu saya bilang, Wan, lama-lama Ibu kok jadi sekretarisnya Wawan. Jadi ada telepon pesanan dari kampus, ya dari gereja, terus dari TRK gitu. Nah, terus ketika ketakutan dia mau dihabisin itu, Wawan stop, harus di rumah. Kalau mau tetap kuliah. Tapi kalau nggak kuliah nanti ambil semester pendek. Nah, suatu ketika ini ada teman TRK yang ngingetin, Wan, jangan lupa ya, besok kita rapat gitu. Nah, Wawan ini kan, itu kan udah bilang, Wawan nggak boleh kegiatan apa-apa di selain kuliah. Tapi kenapa Wawan masih ikut di tim relawan? Gitu. Jawaban Wawan apa, Bu? Ya, maksud sih Bu, orang hidup itu kan harus bermasyarakat. Orang, dan sekarang ini kan banyak orang yang harus ditolong. Maksud ketika Wawan ada waktu, ada kesempatan, gitu ya. Maksud Wawan nggak berbuat sesuatu. Gitu. Karena kalau kayak gitu tuh kadang-kadang ya yang penting Wawan jaga diri. Karena ada berita-berita yang sebelumnya seperti itu. Ya, dan Ibu udah tahu kan Wawan jadi target. Ya, Ibu di DPR setiap hari Ibu juga terima anak-anak mahasiswa, LSM yang mau itu audiensi dengan Golkar gitu. Setiap hari Ibu dengar tembakan, itu kan takut kan. Di kantor Ibu itu buat itu tidur tentara polisi pada
bikin tenda di tempat parkir, di halaman gitu, di halaman gedung. Ya karena situasinya waktu itu emang aksinya bergelombang kan, sejak 98 bulan Mei itu kan. Dari itu yang bulan Mei ya, kalau Wawan kan itu. Kalau Wawan bulan Mei itu memang saya ngelihat sendiri di TV yang Wawan ada di tengah tumpukan barang itu ya. Itu yang membuat saya percaya dengan Wawan itu seperti itu. Terus di hari sebelum Wawan kemudian ditembak itu ceritanya gimana? Nah, itu jadi hari Senin dia ke kampus, hari Selasa di rumah, hari Rabu dia ke kampus, hari Kamis dia baru pulang. Nah, pulangnya jadi dia Rebu malam kan nginep di kampus. Di kampus ya, nginep. Terus kemudian, loh Wan, kenapa Wawan nggak pulang gitu? Wawan nggak pulang. Oh, habis ini sih Bu. Wawan, Ibu tenang aja, nggak usah mikir Wawan gitu. Wawan kan bisa istirahat, bisa tidur di ruang BPM, kan ber-AC Bu. Ibu kan juga selalu bisa nelpon Wawan pakai telepon BPM gitu. Nah terus kemudian hari Kamis itu dia pulang. Ibu kok nggak masakin Wawan? Habis Wawan semalam nggak pulang gitu. Terus Wawan tadi udah sarapan, ini Wawan nggak ada yang cocok. Ya sudah kalau nggak cocok Wawan beli aja, terserah mau beli apa saja. Gitu kan deket ada warung itu. Nah terus Wawan cerita, Wawan sih tadi udah sarapan Bu, dibeliin bubur sama dosen, bubur ayam. Wawan habis 2 mangkok. Nah hari Sabtunya itu Wawan kan sudah disemayamkan di rumah. Namanya Pak Hinca Panjaitan. Dia bilang, Ibu. Yang beli bubur itu. Ya Ibu. Saya hari Kamis pagi sarapan bubur ayam sama Wawan. Iya, Wawan juga cerita. Wawan habis 2 mangkok. Gitu. Wawan habis 2 mangkok. Terus kemudian hari Jumat, Kamis siang dia ke kampus. Malamnya dia nggak pulang, tapi selalu saya wanti-wanti Wawan tidak boleh keluar. Karena kan di PR itu kan juga ada berita akan ada tembakan bebas dengan peluru tajam. Jadi Rabu malam Wawan nginep di kampus, terus Kamis pagi sarapan 2 mangkok bubur ditraktir sama Pak Hinca Panjaitan. Betul. Habis itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Minta masakannya nggak cocok, saya suruh beli di warung saja. Terus hari Jumatnya saya masakin sayur asam sama empal. Udah nggak disentuh lagi karena Wawan sore ditembak. Dan, di Kamis malam itu. Dan itu ketika saya cerita seperti itu terus diberitakan di media, orang-orang yang ke rumah itu juga itu benar. Jadi di meja makannya Mbak Marsih itu ada sayur asam sama empal. Sayur asam sama empal. Ya ketika Wawan kemudian pamit untuk pergi ke Atmajaya lagi itu jam berapa Bu? Hari Kamis itu. Hari Kamis itu kalau berangkatnya dia nggak ngasih tahu kayaknya deh. Dia nggak ngasih tahu. Atau ini. Jadi Wawan itu kalau pulang kadang-kadang bawa temennya dia minta sesuatu apa yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya Bu, Wawan kan senengnya kan super mie, adiknya senengnya Indomie goreng gitu ya. Jadi di rumah itu selalu ada super mie, ada Indomie goreng. Nah pada saat dia bawa temen atau dia pulang, dia suka cari-cari. Bu, super mie-nya dibawa Wawan ya. Tapi kan tinggal berapa itu, nggak penuh 1 dus. Ya nggak apa-apa. Teman-teman kan suka Bu, gitu. Teman-teman suka. Ya sudah kalau mau. Oke. Jadi ketika Wawan pergi hari Kamis itu tidak secara langsung pamit ke Ibu Sumarsi. Ya cuman ini aja ceritanya ya kalau nggak cocok ya. Oke, dengan makanannya di rumah. Ya. Cuma setiap saat kalau misalnya Wawan ada perlu, saya bisa komunikasi dengan Wawan dengan menggunakan telepon di ruang BPM. Wawan anggota BPM juga. BPM. Yang ber-AC tadi ya? Iya, yang ber-AC. Yang ber-AC. Lalu kemudian Jumat paginya kan Ibu masak sayur lodeh sama empal. Sayur asam sama empal. Dan kemudian mendengar kabarnya itu? Nah, itu. Jadi hari Jumat itu saya udah nggak tenang ya. Tapi saya kan waktu itu pegawai DPR yang kalau sudah mau penutupan sidang itu
Yang bekerja adalah orang-orang yang MPR-nya. Jadi hari Jumat itu sudah nggak ada kerjaan ya gitu. Nah terus kemudian hari itu juga saya udah dengar kalau dikasih tahu teman, Mbak Wawan kan mahasiswa, nanti akan ada tembakan bebas pakai peluru tajam gitu. Saya nggak ngasih tahu Wawan. Saya takut kalau pokoknya Wawan saya udah wanti-wanti. Wawan harus di dalam kampus, nggak boleh keluar. Dan memang teman-temannya itu juga cerita yang TRK dan yang mahasiswa itu, Wawan dari Jumat pagi itu Wawan pakai ID card tim relawan kemanusiaan. Tahun seingat saya tahun 2017 ya. Itu 2018 saya menemukan ID card Wawan yang tim relawan untuk kemanusiaan. Jadi saya sampai sekarang belum buka peninggalan Wawan itu. Dari pagi katanya Wawan itu pakai ID card tim relawan kemanusiaan. Terus kemudian temennya juga cerita kalau Wan, lu jadi setan atau jadi malaikat? Kan pintunya tadi dikunci. Tapi kenapa kamu bisa keluar? Mandi lagi gitu. Mandi lagi gitu. Ya Wawan cuma senyum-senyum aja. Gitu. Nah terus kemudian saya nggak ngasih tahu Wawan kalau situasinya panas seperti itu, tetapi saya percaya Wawan menepati janji karena setiap malam kan kami selalu makan bersama jam berapapun. Kami cerita, masing-masing cerita di kampusnya Wawan ada apa, di DPR ada apa, di CSS ada apa, ya, di SMA ada apa. Gitu. Nah terus kemudian jam setengah dalam situasi yang seperti itu di DPR itu banyak anggota DPR yang kemudian bilang itu manusia-manusia dari mana? Kok banyak sekali orang sudah tua-tua pakai sepatu tentara tapi pakai seragam SMA. Gitu. Nah terus sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 12-an itu ada anggota DPR yang dia bilang namanya Bu Wati Amir dari DKI. Hari Jumat itu? Hari Jumat itu sekitar jam 12-an. Mbak Masih, aduh ini gimana ini? Saya mau dandan di mana? Ini salon ada himbauan dari Menhan Kampangap, kantor-kantor harus tutup, sekolah harus dipulangkan gitu ya. Padahal nanti malam mau itu penutupan sidang gitu. Oh ya Bu, emangnya ada apa? Iya nggak tahu tuh ada pengumuman seperti itu. Nah terus kemudian saya maunya pulang. Kepikiran mau ke Atmajaya enggak, karena saya percaya Wawan pasti ada di dalam kampus gitu. Karena pengalaman waktu sidang umum MPR yang Wawan itu menangani bantuan masyarakat itu. Nah terus kemudian saya pulang sekitar jam 4:30 saya sampai di rumah nonton TV. Kalau tidak salah Indosiar itu kan udah mulai berita ada yang kena, saya loncat, kena, Mas, ayo kita ke Atma, Wawan bawa pulang, gitu. Jadi rupanya di kantor CSIS itu juga sudah ada berita kantor memang itu ditutup. Terus pulang. Nah terus kemudian, ya tadi Wawan sudah telepon, gitu. Wawan telepon, ada himbauan dari Menhan Kampangap supaya kantor-kantor tutup, sekolah-sekolah juga tutup juga. Terus kemudian Wawan pulang aja gitu. Bagaimana mau pulang? Nggak bisa keluar Pak. Wawan bawa motor lagi gitu. Ya sudah kalau gitu. Wawan nggak boleh keluar kampus. Wawan harus jaga diri baik-baik. Itu telepon terakhir. Ya itu hari Jumat ya. Dan rupanya cerita temennya Wawan itu dari kampus telepon ke DPR, tapi saya sudah nggak ada, saya sudah dalam perjalanan. Nah, nggak lama kemudian, hampir menjelang jam 5 gitu, saya dapat telepon namanya Ivon. Tante, ini rumahnya Wawan gitu. Halo, ya saya Ivon Tante. Ini rumahnya Wawan ya Tante. Iya, ada yang kena ya gitu. Tante tenang saja, di rumah saya akan mencari Wawan gitu. Nanti kalau saya sudah ketemu Wawan, saya akan segera nelpon ke Tante. Nggak lama kemudian Romo Sandiawan yang nelpon. Nah, ketika Romo Sandiawan yang nelpon, saya langsung teriak-teriak saya. Mas, ayo cari Wawan. Wawan kita beliin HP sekarang. Jadi dulu itu dia minta HP. Tapi kan HP kan mahal. Nah, terus kemudian HP kan mahal, Wan.
Di samping itu kan nggak etis, maksud sedang kuliah ada dosennya, tiba-tiba Wawan dapat telepon, terus Wawan halo. Kalaupun keluar kan juga nggak sopan gitu. Nah terus kemudian setelah telepon dari Romo Santiawan itu, saya langsung teriak-teriak sambil nangis. Terus kemudian yang terima Mas Arief, terus kemudian kita disuruh ke Atmajaya, Wawan ditembak. Terus ke rumah sakit Jakarta. Kita disuruh ke rumah sakit Jakarta. Saya nangis, ganti baju. Di depan itu ada anak-anak kecil-kecil. Dia katanya ya setelah orang-orang bisa cerita dengan saya, itu kata si Dina, kata si ini Mbak Marsih katanya berantem ya sama Pak Arief gitu. Karena Mbak Marsih nangis. Gitu. Nah setelah itu saya ngajakin adik saya. Wawan ini kena tembak sekarang di rumah sakit Jakarta. Terus kemudian yang nyopir adik saya. Terus dalam perjalanan itu saya berempat, bapaknya Wawan, adik ipar sama adik saya kandung. Terus kemudian sepanjang jalan saya doa rosario. Keluar dari pintu tol Tomang itu saya mau belok, saya berhenti. Di depan Jalan Es Parman yang dekat rumah sakit Harapan Kita itu kan juga sudah ditutup pakai kawat berduri, ada tentara, ada polisi. Terus saya turun, Pak saya minta bantuannya, anak saya kena musibah. Bagaimana caranya supaya saya bisa segera tiba di rumah sakit Jakarta. Bapak mau ngikutin saya atau saya mau pokoknya saya minta bagaimana caranya supaya segera tiba di rumah sakit Jakarta. Itu jam berapa Ibu? Itu ya kalau itu begitu jam 5 kan saya langsung tutup pintu. Irma saya sudah di rumah. Jadi waktu itu kan Irma sudah di UI. Terus kemudian Irma memang nggak ikut demo. Situasi sudah seperti itu. Kos Irma tapi terus dia di rumah. Irma di rumah, nanti kalau ada apa-apa ibu itu berkabar. Pokoknya Irma dengerin TV, Terus kemudian saya minta bantuan polisi, Pak, saya minta tolong dibantu supaya bisa segera ke rumah sakit Jakarta karena anak saya kena musibah. Wah nggak bisa Bu, nggak bisa. Kalau ibu memaksa, ibu silahkan nemuin yang baju hijau. Nah, tentara, Pak, saya minta bantuannya. Anak saya kena musibah, sekarang di rumah sakit Jakarta. Wah, nggak bisa, Bu. Ibu segera tinggalkan tempat ini. Ibu jangan memancing, membuat kerumunan massa. Pak, saya baru dapat musibah. Saya rakyat Indonesia, saya warga negara Indonesia. Ini KTP saya. Saya pegawai DPR. Ini kartu pengenal saya minta bantuan Bapak. Nggak bisa, Ibu segera tinggalkan tempat ini, terserah Ibu mau lewat di mana. Setelah itu saya kembali ke mobil, saya kembali berdoa rosario. Tiba-tiba itu seperti ada kata-kata, selamat jalan Wan. Saya langsung teriak, tidak Tuhan Yesus, tidak Bunda Maria, tolonglah anak saya. Nah terus adik saya itu, terus ini, Mbak, kenapa? Gitu. Terus saya tetap nangis, saya udah nggak tahu lewat di mana. Begitu turun itu di dekat rumah sakit Jakarta itu, saya ngelihat orang berlalu lalang, mobil juga berlawanan arah. Di depan kampus Atmajaya itu lengang. Sehari itu, hari Jumat itu tidak hujan, tetapi di bawah itu basah. Terus kemudian bola-bola api yang mengarah ke kampus Atmajaya itu sering terlihat. Suara tembakan juga terdengar. Di atas itu seperti pelangi, mungkin pantulan ini ya mungkin ya, pantulan apa? Lampu listrik sama ini, air, sama air itu. Terus kemudian adik saya kan polisi, Mbak situasi nggak baik, Mbak harus sabar gitu. Ini nggak aman gitu. Terus kemudian setelah itu saya bisa turun, adik saya nggak tahu kemana. Saya sampai di halaman rumah sakit Jakarta itu banyak anak-anak muda yang duduk di tangga itu, tangga mau ke lobi itu. Saya bilang, Dek, saya ibunya Wawan. Wawan katanya tertembak ya. Wawan sekarang di mana? Minta tolong ya dibantu untuk nyariin Wawan. Oh iya, Wawan ada di basement.
enggak begitu. Iya Bu, terus diantar. Nah akhirnya ketemu sama suster rumah sakit. Nah si anak muda ini tanya, suster Wawan di mana ya? Wawan di basement gitu. Nah dalam pikiran suster yang ngasih tahu. Wawan terus saya pikir, basement kalau rumah sakit mestinya untuk kamar jenazah. Kalau di kantor-kantor kan untuk tempat parkir. Nah, terus akhirnya sampai di basement itu orang-orang sudah langsung pada meluk saya, ibu sabar. Saya terus nangis malah semakin, Wawan di mana? Saya mau ketemu Wawan gitu. Tapi ibu, saya minta ibu tabah gitu. Terus akhirnya pintu kamar jenazah itu dibuka. Di situ ada 3 keranda terbuka yang ada 3 anak muda. Terus kemudian saya ketemu Wawan. Wawan secara raba dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Terus kemudian Wawan matanya terpejam seperti orang tidur nyenyak. Terus ketika jempol kakinya itunya diikat pakai kain putih. Wawan tangannya udah dilipat. Kemudian tangan saya raba lagi ke atas. Wah, perutmu tipis, Wan. Kamu lapar ya? Kamu lapar ya? Terus kemudian di kaosnya itu berlubang, ada bercak darahnya. Saya buka gitu. Oh, Wan, kamu ditembak gitu. Kamu ditembak. Terus kemudian itu lubangnya itu selebar puntung rokok, tapi di sekelilingnya itu ada luka bakar. Luka bakar. Darahnya nggak banyak. Terus kemudian dalam pikiran saya, Wawan sudah meninggal, bawa pulang, dimakamkan gitu. Terus kemudian saya berdoa. Doa saya nggak tahu. Yang jelas saya berdoa. Setelah itu saya ke bagian administrasi keuangan. Saya bilang, suster, saya ibunya Wawan. Wawan sekarang di ruang jenazah, Wawan sudah meninggal. Saya minta tolong dihitung berapa biayanya. Wawan akan saya bawa pulang. Gitu. Oh ya tunggu Bu, nggak lama kemudian saya dipanggil. Kemudian Wawan sudah bisa dibawa pulang Bu. Gitu. Untuk administrasi keuangannya sudah ada yang ngurus, dia bilang gitu. Saya terus kemudian kembali ke kamar jenazah. Saya itu sudah nggak taunya di situ ada Romo Andang. Nah di situ sudah ada bapak-bapak yang nempel ke saya, memaksa Wawan diotopsi. Saya bilang nggak boleh. Untuk apa otopsi? Terus dia bilang, otopsi itu penting Bu. Dan otopsi itu seperti operasi kecil. Saya tanya sama Romo Andang, Romo, kalau waktu itu saya nggak tahu kalau itu namanya Romo Andang. Romo, kalau orang Muslim itu meninggal dunia tidak boleh ada benda asing di dalam tubuhnya. Kalau untuk orang Katolik bagaimana? Itu terserah ibu. Itu. Nah terus kemudian kalau operasi kecil ya sudah, kalau memang itu penting. Nah akhirnya dia bilang kalau diotopsi itu tidak bisa di rumah sakit ini Bu, harus dibawa ke RSCM gitu. Oke, baik gitu ya. Ya silahkan Pak gitu. Kemudian waktu mau berangkat itu juga ada doa. Terus kemudian kan pakai mobil ambulan yang pakai bunyi itu kan. Nah, supirnya teriak-teriak. Jadi di depan itu rupanya orang dari TRK, Wawan di belakang, saya ada di belakang sama bapaknya Wawan, sama ada orang dari anak TRK, tapi saya nggak tahu, lama-lama dia bilang kalau dulu sama saya Bu, lalu di belakang, yang di depan Ibu Ita Nadia. Nah sopirnya itu teriak-teriak, tundukkan kepala, mobil kita ditembakin, itu berkali-kali. Nah tahun 2000-an itu ada urusan dengan Wahana Tata itu yang ngurusi asuransi kendaraan. Nah terus ada orang yang kasih tahu ke seorang pegawainya di situ, ini polis ini punya bapaknya Wawan, mahasiswa Atmaja yang ditembak. Alhamdulillah saya akan bertemu dengan orang tuanya Wawan. Nah begitu bapaknya Wawan datang, langsung dia nanya, Bapak masih ingat saya enggak? Saya itu yang dulu teriak-teriak, tundukkan kepala, mobil kita ditembakin. Namanya Pak Nur. Dia bilang mobil ambulan itu bantuan dari Pak Menteri, Menteri Tenaga Kerja kalau nggak salah, Pak siapa itu waktu itu. Terus kemudian dia kerja di Wahana Tata. Nah, terus setelah itu sampai di RSCM,
Wawan diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno, sambil nunggu Wawan diotopsi, dan selama otopsi itu selalu ditungguin orang dari TRK, pastur dan dokter. Untuk nungguin otopsinya. Sambil nunggu otopsi itu, saya dikasih pinjem HP-nya Romo Susilo itu, yang itu Pastur Atmajaya. Oh jadi, iya, Romo Susilo, jadi Joy. Ya, Romo Joy ya. Ya, terus kemudian Bapak Kardinal juga mengucap, banyak orang-orang KWI yang banyak yang mengucapkan bela sungkawa. Kemudian saya telepon ke rumah, yang ngangkat ya Irma. Irma, Mas Wawan sudah meninggal. Saya Irma hubungin Pak Sintarjo, itu ketua lingkungan, hubungi Pak Adi, itu ini seksi liturgi. Kasih tahu kalau Mas Wawan sudah meninggal supaya ngatur di rumah. Nah, terus langsung diminta nama sama ketua lingkungan itu Pak Sintarjo. Bu, di sini sudah banyak orang, Bu. Gitu. Ya, banyak orang. Terus ngobrol, terus kemudian, Bu, Wawan kalau dibawa gereja gimana, Bu? Gitu. Oh ya silahkan gitu. Sebaiknya jam berapa, Bu? Lebih cepat lebih bagus karena ini kan musim hujan. Terus akhirnya dibawa ke gereja, tetapi dari kampus Atmajaya sendiri juga minta akan disemayamkan di kampus yang di Atmajaya, yang di Pluit, yang di Pluit. Nah, terus kemudian jam 10 ya, Bu ya, berangkat dari rumah. Ya gitu. Ya Pak, baik gitu. Nah, terus kemudian sampai di rumah itu, terus Wawan itu dimandikannya di Rumah Sakit Carolus. Katanya Rumah Sakit Carolus lebih bersih. Dari RSCM itu berarti. Saya ikut mandiin. Badannya masih hangat. Saya kalau sampai sekarang saya nggak bisa megang ikan mas. Wawan gemuk. Kulitnya halus, rambutnya itu panjang-panjang, kulit rambut kaki, rambut tangan gitu ya gitu. Nah, terus saya ikut mandiin, kok rupanya katanya operasi kecil, tapi Wawan itu dibelah dari tenggorokan sampai ke perut. Nah, terus setelah itu saya bilang sama Romo Andang, lo mau gimana sih, tadi bukannya operasi kecil, tapi Wawan itu dibelahmu dari tenggorokan sampai ke perut gitu. Romonya ya cuman, oh iya Bu, ya cuman gitu aja. Terus setelah itu selesai, bawa pulang sampai di rumah itu ya tengah malam. Di ujung Haji Juri itu sudah banyak orang yang atur kendaraan, sampai di rumah itu sudah banyak orang. Terus kemudian saya juga sempat itu, Pak, mungkin perlu pinjam kursi, perlu yang diperlukan gitu, minta tolong ya Pak ya. Oh iya Bu, itu kan sudah banyak kursi. Saya minta tolong ya Pak ya, dicarikan makam Wawan yang bagus gitu. Nah, kebetulan ketua wilayahnya juga ada di sini, dan itu dimakamkannya di Joglo. Ya akhirnya dapat, walaupun ditumpuk tapi kan nggak kebanjiran ya, kebanjiran. Kemudian jam 10 Wawan banyak yang mendoakan. Jam 10 pagi itu ya, yang rencananya mau doanya dipimpin oleh ketua seksi liturgi lingkungan. Tiba-tiba Romo Susilo datang. Jadi yang mimpin Romo Susilo. Terus kemudian sampai di gereja itu, mobilnya itu yang parkir itu sampai ke seberang jalan. Jadi malam itu disemayamkan di gereja? Enggak, malam di rumah. Oh, di rumah, baru pagi dibawa ke gereja? Jam 10 dibawa ke gereja. Di gereja itu umatnya sudah penuh. Bunga, karangan bunga banyak. Kemudian sudah disambut dengan bendera-bendera itu ya, bendera-bendera mahasiswa itu. Juga anak mahasiswa itu pakai seragam Atmajaya kalau tidak salah. Terus kemudian saya, karena Bapak Kardinal ada di situ, kemudian saya mohon, Bapak Kardinal saya mohon,
Wawan didoakan. Iya Bu, pasti kami mendoakan Wawan. Saya serahkan kepada kardinal, saya serahkan kepada Bapak Kardinal. Nah ternyata yang mimpin itu kalau tidak salah ada 11 pastor, pakai pakai jubahnya merah, pakai jubahnya merah. Terus setelah itu ada selesai misa itu ada sambutan-sambutan gitu. Di antaranya yang anak mudika itu cerita, Wawan pernah bercerita di gereja dengan teman-teman mudika, Wawan bilang nanti nama Wawan akan menjadi nama taman gereja. Terus saya mikir, oh kok begitu, kok sama yang disampaikan Wawan di rumah. Di dalam khotbah itu Bapak Kardinal mengatakan Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak. Terus saya mikir. Terus kemudian setelah itu Wawan dimakamkan, terus sampai di rumah ada wartawan Femina, Nova, sama wartawan Poskota. Kami ngobrol di ruang tamu tempat Wawan disemayamkan. Sunyi, nggak ada yang ngomong. Satupun pada diem saja. Kemudian saya bilang, saya akan keluar kerja, saya nggak sanggup untuk bertemu dengan orang. Akhirnya berita ini nyampe ke kantor, kemudian bagian kepegawaian ngirim surat cuti besar 3 bulan, kemudian banyak orang yang nelpon jangan keluar. Sekarang ini sedang banyak PHK. Setelah di PHK banyak orang yang sampai itu ada yang gila. Gitu. Terus akhirnya terus kemudian setelah itu, yang tengah malam itu ya saya berdoa di kakinya Wawan. Saya ditemenin sama namanya Mbak Stiorini, suaminya Katolik tapi dia Muslim. Dia pesannya gini, Mbak Marsih, ada permintaan saya. Saya ada permintaan untuk Mbak Marsih. Mbak Marsih jangan marah dengan Tuhan. Dan Mbak Marsih jangan gila. Di kantor itu kan ada teman kita yang gila, malu-maluin gitu. Terus saya berdoa. Di dalam doa itu seingat saya bilang begini, Tuhan Yesus, jamahlah dia yang menimpa Wawan, agar dia mengenal kasih dan cinta-Mu yang agung. Terus kemudian ya itu doa saya seperti itu. Terus setelah itu yang tadi proses ke pemakaman itu, terus kemudian yang dengan sudah sampai tadi cerita yang saya mau keluar itu, akhirnya saya nggak jadi keluar. Setiap pagi saya mojok di ruang tamu nunggu Kompas untuk mengikuti berita perkembangan janji. Di antaranya kan Mbak Habibie bilang itu kejadiannya tanggal 13 kalau tidak salah, itu yang Kompas beritanya itu tanggal 16 mengatakan bahwa kami akan mengusut tuntas penembakan mahasiswa Semanggi dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Gitu. Nah, terus kerjaan saya nangis, berdoa, baca kitab suci setiap hari. Terus kemudian dalam perkembangannya saya mati rasa ya. Kata Maria Hartiningsih yang ketika dia bikin tesis ya, dia kan S2 kalau misalnya ya. Itu katanya ada istilah, saya tuh tidak bisa merasakan, senang nggak mungkin, tapi sedih pun saya nggak bisa merasakan. Mati rasa. Terus kemudian saya nggak bisa makan, minum nggak bisa sampai berhari-hari. Anehnya saya kok nggak mati. Terus saya pernah merasa lapar. Saya bilang, Tuhan Yesus saya lapar. Bunda Maria, saya lapar. Saya minum air hangat setengah cangkir, sudah kenyang. Terus kemudian tanggal 30 November itu adik saya kasih tahu, Mbak, saya tadi dengerin berita radio, jadi yang dirawat di rumah sakit dapat bantuan 200.000, terus yang meninggal juga akan dapat itu bantuan. Nah, terus saya ini sama bapaknya Wawan, diterima enggak? Kalau diterima untuk apa? Kalau diterima di mana? Apakah perlu kita di depan wartawan gitu? Terus akhirnya
hari itu tanggal 30 November itu yang datang ke rumah itu anggota MPR namanya Dr. Ula yang saya kenal sebelumnya, sama Pak Fahrudin itu orang PMI yang menjadi sekretarisnya Pak Muas anggota DPR. Dia itu menjadi sekretaris PMI DKI kalau tidak salah, ketuanya Bu Uga Wiranto. Nah terus kemudian begitu datang gitu, oh Mbak gitu, oh anak Mbak gitu. Terus akhirnya terus dia bilang, saya kemari diutus Menteri Sosial untuk menyampaikan bantuan duka dari pemerintah gitu, berupa selembar cek. Nah kemudian ya saya terus gimana ya, terus saya ke belakang saya berdoa, Tuhan Yesus tunjukkan apa yang seharusnya saya lakukan. Bunda Maria tolonglah saya. Kemudian saya ke depan terus ini Dokter Ulah, saya akan menerima bantuan ini kalau Dokter Ulah dan Pak Fahrudin mau memberikan cek ini kepada yang nembak Wawan. Oh susah, nyarinya susah. PMI lagi nggak punya uang, disumbang saja ke PMI. Ini ada PMI Jakarta Barat, bisa diserahkan langsung gitu. Kalau susah, saya minta tolong diberikan kepada prajurit yang bertugas pada hari Jumat sekitar jam 5 sore di sekitar kampus Atmajaya. Diberikan kepada mereka saja. Wah susah nyari kesatuannya. Kalau susah cari kesatuannya, berikan kepada 167 kalau tidak salah prajurit yang ditahan di Pomdam Jaya. Terus akhirnya dia oke. Setelah oke, terus kemudian saya akan tanda tangan tanda terima ini, dan nantinya cek ini senilai 5 juta diberikan kepada saya. Kepada siapa? Saya minta ininya, minta buktinya gitu. Dia setuju, tetapi setelah itu berapa lama ya? Waktu itu saya ada ada keperluan apa ya, kok saya ke PMI ya, ke PMI, terus kemudian saya nanya cek itu diberikan kepada siapa gitu. Terus kemudian dia bilang belum, oh enggak begitu. Kira-kira setahun kemudian anak-anak Atmajaya pada mau bikin film yang kemudian judulnya Perjuangan Tanpa Akhir gitu deh kayaknya, lupa saya judulnya apa. Nah dia nyari data ke PMI, saya ikut, saya tanya nih sama orang PMI, saya ibunya Wawan, dan waktu itu Pak Fahrudin dan kawan-kawan menyerahkan cek, dan Pak Fahrudin bersedia untuk memberikan kepada 167 prajurit di Pomdam Jaya yang ditahan. Gitu. Sekarang saya minta buktinya diberikan kepada siapa? Waduh Bu, saya tidak tahu. Gitu. Saya tidak tahu arsipnya ada di mana, karena Pak Fahrudin nggak ada. Yeah. Oh, nah yang sebelum itu saya ke PMI itu karena tiba-tiba kepikiran saya mau nyari fotokopi itunya, otopsinya Wawan. Saya terus sebelumnya saya juga ke ini ya, ke mana, ke PMI itu nanya diberikan kepada siapa gitu. Nah Pak Fahrudin, ketemu Pak Fahrudin, wah susah Mbak nyari itunya, nyari kesatuannya. Kalaupun kami ke Pomdam Jaya juga belum sempat katanya. Oh ya baik, tapi saya tunggu ya Pak ya, saya nanti minta itunya, buktinya diberikan kepada siapa. Katanya sulit nyari kesatuannya dan lain sebagainya gitu. Nah terus kemudian pada saat itu tiba-tiba muncul kepikiran untuk mendapatkan fotokopi hasil otopsinya Wawan. Saya telepon ke RSCM, ke Dr. Budi Sampurno, orangnya baik-baik. Kebetulan saya di kantor di Korbit-Kesra yang salah satu bidangnya tentang kesehatan. Terus kemudian Dr. Budi Sampurno nggak ada, saya diberi nomor telepon rumahnya kalau nggak salah waktu di Kemanggisan. Saya telepon ke rumah Dr. Budi Sampurno yang nerima istrinya juga baik. Kemudian Dr. Budi Sampurno waktu itu tidak ada, terus kemudian telepon saya ke rumah, terus dia bilang pihak rumah sakit tidak berhak untuk mengeluarkan fotokopi hasil otopsi. Nah, Ibu bisa menghubungi Pomdam Jaya
alamatnya di jalan apa, saya dikasih tahu alamatnya di kantor Pom Dam Jaya. Ibu bisa menemui Pak Wempi Hapan, itu Kabag Sidik Pom Dam Jaya. Nah terus akhirnya saya telepon nih ke Pom Dam Jaya sama Pak Wempi tadi. Oh dia senang sekali. Aduh saya senang sekali. Saya akan bertemu dengan ibu. Ibu bisa bertemu dengan saya, bisa di kantor, bisa di rumah. Jadi nanti ibu bisa tanya sama anak-anak, terserah ibu mau ketemu saya di mana. Terus saya ketemu di kantornya, di ruang kerjanya. Begitu saya masuk, saya ingat sekali Wawan pakai kaos Tintin. Jadi dulu yang meminta Wawan diotopsi itu saya, Bu. Dokter Wempi, Pak Wempi. Terus berarti Intel dong dulu yang maksa-maksa minta diotopsi itu. Duka cita saya ini bertransformasi kepada cinta untuk sesama manusia. Ketika saya mencintai Wawan, aksi Kamisan ini adalah cara saya untuk merawat reformasi. Cinta saya kepada Wawan ini yang menyemangati, kemudian menumbuhkan niat saya untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Barometernya adalah apabila penembakan mahasiswa dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti ini dipertanggungjawabkan di meja pengadilan HAM ad hoc. Apapun hasilnya. Apakah Ibu memaafkan yang nembak Wawan? Ya saya jawabnya, memaafkan siapa? Saya kan tidak tahu siapa yang nembak Wawan. Apakah Ibu dendam? Dendam dengan siapa? Saya kan tidak tahu siapa yang nembak Wawan. Nyawa manusia itu tidak ada yang jual. Baju sobek bisa dijahit, bisa ditambal, bisa beli yang baru. Tapi kalau nyawa kan nggak bisa. Bagi saya, Wawan itu adalah pejuang reformasi dan demokrasi.